Tanah dan proses pembentukan tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang paling berharga dan penting bagi manusia. Peran dan manfaat tanah bagi manusia sangat luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengertian tanah. Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan, bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi berbagai tempat tumbuh dan perkembangannya, perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman, serta menyuplai kebutuhan air dan udara. 2. Faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Iklim. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara dalam proses pembentukan tanah. Unsur curah hujan yang paling berperan adalah jumlah curah hujan dan intensitas hujan. B. Organisme. Organisme atau jasad hidup yang berfungsi terhadap proses pembentukan tanah adalah tumbuhan. Bahan induk. Bahan induk adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik atau mineral. Bahan induk dapat berasal dari bahan tanah yang terendapkan akibat proses transportasi dan dapat berupa batuan. D. Topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentuk tanah adalah tinggi rendahnya lereng yang berpengaruh pada aliran permukaan atau aliran air mengikuti bentuk relatif, yaitu dari daerah tinggi menuju daerah yang lebih rendah. Hal itu akan mempengaruhi pelapukan batuan dan tingkat erosi yang terjadi. Waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Waktu pembentukan tanah berbeda-beda tergantung pada bahan induknya. Sifat-sifat tanah. Sifat tanah dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik tanah dapat meliputi warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, bobot isi, bobot jenis, kedalaman efektif, drainase, permeabilitas tanah, kembang kerut tanah, dan prioritas tanah. B. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah merupakan sifat tanah yang diketahui setelah dilakukan pengujian. Sifat kimia tanah meliputi kandungan bahan organik, C organik, unsur hara tanah, N total, keasaman tanah pH, serta unsur kimia lain, fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. C. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur meliputi total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut atau fosfat, dan total respirasi tanah. Yang keempat, jenis-jenis tanah dan persebarannya. Berikut beberapa jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. 1. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis tersebut dari material-material vulkanis. Tanah vulkanis dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tanah andosol, terbentuk dari abu vulkanis yang mengalami proses pelapukan. B. Tanah regosol, terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar dan belum mengalami pelapisan. Dan C. Tanah aluvial, terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan di daerah-daerah rendah. Yang kedua, tanah organosol, tanah organik. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik. Tanah organosol dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tanah humus, terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, tidak menambahkan pelapisan pada profil tanah, tidak bertekstur, dan mengandung bahan organik yang sangat subur. Oke. B. Tanah gambut, terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan bahan organik di daerah yang selalu tergenang air rata-rata. 3. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang berbentuk dari pelapukan batuan. Yang keempat, tanah potsol. Jenis tanah ini terbentuk dari daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Yang kelima, tanah laterit, terbentuk dari tanah yang bercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Yang keenam, tanah mergel. Tanah mergel terbentuk dari hasil campuran pelarut, kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Dan yang ketujuh, terra rosa atau kapur. Tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Tanah kapur dapat digolongkan menjadi berikut. A. Tanah rencana, terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. B. Tanah mediteran, terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. 5. Manfaat tanah.
Tanah tempat manusia berpijak memiliki manfaat sebagai berikut. A. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. B. Penyedia kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur-unsur hara. C. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman, zat-zat pemicu pertumbuhan seperti hormon, vitamin, dan asam organik. D. Habitat biotas tanah seperti organisme menggembur tanah, hama, dan penyakit tanaman. 6. Kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaat yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut. A. Faktor alam meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. B. Faktor perilaku manusia meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah. 7. Konservasi tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah dapat dilakukan dengan konservasi tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah secara teratur guna mengurangi serta mencegah terjadinya erosi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi dengan cara pelestarian. Metode konservasi tanah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan yang mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan. Ada beberapa cara pengawetan tanah melalui metode ini, antara lain sebagai berikut: penanaman secara berbaris, penanaman berganda, penanaman bergilir, reboisasi atau penghutanan kembali. B. Metode mekanik atau teknik. Metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah. Beberapa cara umum yang dilakukan pada metode mekanik yaitu sebagai berikut: pengolahan tanaman tanah menurut garis kontur, pembuatan tanggul atau guludan, pembuatan teras, dan pembuatan saluran air drainase. C. Metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik yang menentukan erosi. Bahan yang digunakan untuk meningkatkan kemantapan struktur tanah disebut soil conditioner atau pemantap tanah.